Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar PPKN. Materinya adalah Bunga Nasional Indonesia dan matematika, yaitu tentang pembagian. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip. Bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Ada 3 jenis bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Ketiga bunga ini diharapkan mampu mewakili karakter bangsa Indonesia. Bunga apa sajakah itu? Yang pertama, puspa bangsa. Bunga melati atau disebut juga melati putih merupakan salah satu spesies melati yang berasal dari Asia Selatan yang ditetapkan sebagai puspa bangsa. Bunga melati berukuran kecil, umumnya berwarna putih. Mahkota bunganya selapis atau bertumpuk. Dan mempunyai bentuk daun yang membulat. Melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Melati memiliki bunga berwarna putih suci dengan aroma yang lembut menenangkan. Yang kedua adalah puspa pesona. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Anggrek bulan ini sangat indah, sehingga tidak heran jika ditetapkan sebagai bunga pesona Indonesia. Yang terakhir adalah puspa langka. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii ditetapkan menjadi puspa langka, melengkapi melati putih sebagai puspa bangsa dan anggrek bulan sebagai puspa pesona. Tanaman ini juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldii atau Padma raksasa merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara, mulai dari Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, hingga Filipina. Dinamakan Padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Sampai saat ini, Rafflesia arnoldii tidak pernah berhasil dikembangbiakkan di luar habitat aslinya. Dan apabila akar atau pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan primer untuk dapat bertahan hidup. Kali ini kita akan mereview kembali materi yang kita pelajari kemarin, masih tetap di materi pembagian. Tapi kali ini kita akan belajar tentang soal cerita pembagian ya anak-anak ya. Baik, langsung saja kita simak materi berikut ini. Tentang soal cerita yang pertama, yaitu tentang pembagian. Sebuah aula memiliki 600 kursi. Kursi-kursi tersebut akan disusun menjadi 12 baris. Setiap baris berisi kursi sama banyak. Berapakah banyak kursi di setiap baris? Nah, dari soal cerita ini kita bisa selesaikan dengan cara bersusun. Pertama kita tulis seperti ini ya anak-anak ya. 600 dibagi 12. Nah, sekarang kita lihat 6 dibagi 12. Apakah bisa anak-anak? Tidak bisa ya, karena pembaginya lebih besar daripada yang dibagi. Jadi kita ubah. 60 dibagi 12. Sudah bisa ya anak-anak ya? Berapakah 60 dibagi 12? Sekarang coba perhatikan tabel perkalian 12. Kalian lihat manakah hasil perkalian yang hasilnya 60. Ya, betul sekali. 12 dikali 5 sama dengan 60. Kita tulis
5 di sini, lalu 60-nya di sini. Kita kurangi. 60 dikurangi 60, 0. Karena masih ada 0, 0-nya kita turunkan di sini. Lalu jangan lupa ditulis di atasnya sini. Jadi banyak kursi di setiap baris adalah 50 kursi. Selanjutnya adalah soal cerita yang kedua. Hasan memiliki 300 buah kelapa. Lalu ia ingin membagi-bagi kelapa tersebut menjadi 100 gandeng. Maka satu gandeng terdapat berapa buah kelapa? Kita selesaikan dengan cara bersusun juga ya anak-anak ya. Kita tulis seperti ini dulu, 300 dibagi 100. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam menghitungnya, kita coret kedua nolnya. Jadi tinggal 3 dibagi 1. Nah, kita butuh tabel perkalian. Nah, tabel perkalian 1 ya. Nah, kamu lihat, berapakah hasil perkalian yang hasilnya 3? Nah, ini dia, 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis 3 di sini dan di sini juga. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, satu gandeng kelapa terdapat 3 buah kelapa. Nah, sekarang tugasnya adalah mengerjakan LKS tema 1 halaman 95 sampai dengan 96. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.